Halo, kembali lagi bersama Belajar Biologi itu Menyenangkan. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Oke, kita langsung bahas saja ya. Jadi metabolisme ini dia itu merupakan segala reaksi yang berlangsung di tubuh makhluk hidup. Nah, seperti yang telah kita tahu, metabolisme itu dipercepat oleh enzim sebagai biokatalisator. Dan proses metabolisme ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada katabolisme dan yang kedua itu ada anabolisme. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai tentang katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme dia itu merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Dan akhir dari prosesnya itu menghasilkan sebuah energi atau ATP. Sedangkan anabolisme itu dia merupakan proses yang menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks. Dan dalam prosesnya itu membutuhkan energi. Nah, dikarenakan proses dari kedua jenis metabolisme ini cukup kompleks, maka dari itu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tentang katabolisme. Dan tadi kita sudah mengetahui konsep dari proses katabolisme, yaitu merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana dan menghasilkan energi. Melalui proses katabolisme ini, energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan energi yang dihasilkan itu berupa ATP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang contoh dari katabolisme. Yang pertama ada respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini dia merupakan pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Dan respirasi aerob ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap glikolisis, yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif, dan yang ketiga itu tahap siklus Krebs, yang keempat itu ada tahap transport elektron. Tahapan pertama dari respirasi aerob yaitu glikolisis, di mana glikolisis ini dia itu terjadi di sitoplasma sel. Senyawa yang diubah adalah glukosa atau C6H12O6 dan hasil akhirnya itu ada 2 NADH, 2 asam piruvat dan 2 ATP. Selanjutnya tahap dekarboksilasi oksidatif, di mana tahap ini terjadi di matriks mitokondria. Dan pada tahap ini, 2 asam piruvat dari proses glikolisis akan diubah menjadi 2 NADH, 2 asetil-CoA dan 2 CO2. Tahap selanjutnya yaitu ada siklus Krebs. Dan tahap ini masih terjadi di matriks mitokondria. Dan tahapan dalam matriks mitokondria yaitu yang pertama, tahap 1, asetil-CoA dia itu akan bergabung dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat. Dan pada tahap kedua di siklus Krebs, sitrat itu akan diubah menjadi isositrat melalui reaksi isomerasi. Dan pada tahap ketiga, isositrat akan dioksidasi menjadi alfa ketoglutarat dengan pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Pada tahap keempat, alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA melalui dekarboksilasi oksidatif dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Dan pada tahap kelima, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat dengan menghasilkan GTP yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Dan pada tahap ke-6, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan menghasilkan FADH2. Dan pada tahap ke-7, fumarat akan dihidrasi menjadi malat. Dan pada tahap ke-8, malat akan dioksidasi menjadi oksaloasetat dengan menghasilkan NADH. Hasil dari tahapan siklus Krebs ini, yang pertama itu menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 4 karbon dioksida atau CO2, dan yang terakhir itu menghasilkan 2 ATP.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu transport elektron. Tahap ini terjadi di kristal mitokondria. Tahap ini membentuk 6H2O dan pada tahap ini terjadi perubahan di mana 1 NADH akan diubah menjadi 3 ATP dan 1 FADH akan diubah menjadi 2 ATP. Nah, sekarang kita hitung yuk berapa jumlah ATP yang dihasilkan dari proses respirasi aerob. Oke, pada tahap glikolisis tadi, yaitu menghasilkan 2 NADH dan pada dekarboksilasi oksidatif, yaitu menghasilkan 2 NADH dan pada tahap siklus Krebs itu menghasilkan 6 NADH dan totalnya itu adalah 10 NADH. Jika dihitungkan, 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Jadi jika ditotalkan 10 NADH dikali 3 sama dengan 30 ATP. Nah, pada siklus Krebs itu tadi dia menghasilkan 2 FADH dan 1 FADH itu sama dengan 2 ATP dan jika dijumlahkan 2 FADH dikali 2 itu sama dengan 4 ATP. Selain itu, pada tahap respirasi aerob itu juga menghasilkan ATP. Seperti halnya pada tahapan glikolisis tadi itu menghasilkan 2 ATP dan pada tahap siklus Krebs itu menghasilkan juga 2 ATP. Jadi jumlahnya adalah 4 ATP. Nah, setelah kita hitung keseluruhan jumlah ATP yang dihasilkan dari tahapan respirasi aerob ini yaitu 30 ATP ditambah 4 ATP ditambah 4 ATP sama dengan 38 ATP. Maka dari itu, jumlah ATP yang dihasilkan dari proses respirasi aerob ini ialah 38 ATP. ATP yang dihasilkan dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya kita masuk ke respirasi anaerob, contoh kedua dari katabolisme, yaitu merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya itu adalah fermentasi. Nah, fermentasi juga terjadi pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang berlebihan. Contohnya, oke, sekarang kita masuk membahas mengenai tentang anabolisme, yaitu merupakan proses pembentukan senyawa kimia sederhana menjadi lebih kompleks, dan biasanya proses ini memerlukan energi. Contoh dari proses anabolisme itu ada fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik berupa H2O dan CO2 dengan bantuan energi matahari. Dan pada proses ini, 6CO2 dan 6H2O akan diubah menjadi C6H12O6 dan 6O2. Fotosintesis dibagi menjadi dua reaksi, yaitu ada reaksi gelap, ada reaksi terang. Di mana reaksi gelap itu terjadi di stroma dan reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid kloroplas, lebih tepatnya yaitu di grana. Di reaksi gelap, prosesnya yaitu mengubah 6CO2 menjadi C6H12O6. Sedangkan pada reaksi terang, ia mengubah 6H2O menjadi 6O2. Oke, kita sudah di penghujung materi, yaitu sekarang kita akan membahas kemosintesis. Kemosintesis yaitu merupakan proses pembentukan bahan organik kompleks dari bahan anorganik sederhana dengan menggunakan sumber energi dari bahan kimia.
Nah, contoh dari kemosintesis ini yaitu ada nitrifikasi, yaitu perubahan aluminium menjadi nitrit, dan nitrit nantinya itu akan diubah menjadi nitrat dalam proses kemosintesis. Baik, pembelajaran biologi kita hari ini sudah selesai dan semoga apa yang telah saya sampaikan itu bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di next video pembelajaran di channel Belajar Biologi itu Menyenangkan.